Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat menyampaikan materi lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga dalam pandemi corona ini kita selalu diberi rahmat, rezeki dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir untuk PTS kelas 4, yaitu FPP dan KPK. Apa itu FPP? Untuk materi FPP dan KPK ini tidak akan kami jelaskan secara rinci, nanti akan dijelaskan untuk materi-materi yang akan keluar aja. FPP sebenarnya merupakan kepanjangan atau singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya apa? Untuk mencari FPP sebenarnya memakai cara mencari faktor. Faktor yang seperti apa? Kalau dijelaskan nanti akan terlalu lama, maka dari itu kita langsung aja FPP KPK seperlunya nanti untuk perincian akan dijelaskan ketika tatap muka. Baik, rumus utama untuk FPP dan KPK. Rumus pertama, untuk pemula. Kenapa untuk pemula? Nanti ada cara yang lebih mudah, tetapi harus bisa menguasai pembagian. Jadi, untuk pemula mencari FPP dan KPK harus menjadikan bilangan yang akan dicari FPP dan KPK-nya ke pohon faktor terlebih dahulu dan mencari faktorisasinya. Di materi sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana cara membuat pohon faktor dan juga bagaimana cara mencari faktorisasi dari sebuah bilangan. Nanti akan kita taruh linknya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pemula mencari FPP dan KPK harus menjadikan bilangan ke pohon faktor dan mencari faktorisasinya. Nanti kalau sudah dasar ini sudah menguasai, nanti untuk selanjutnya bisa mencari FPP KPK dengan cara tusuk sate, dan itu lebih mudah, lebih cepat, tetapi harus menguasai pembagian terlebih dahulu. Rumus selanjutnya, FPP. FPP itu faktor persekutuan terbesar, tapi untuk rumus di sini adalah sama tapi kecil-kecil. Sedangkan KPK, rumus untuk mencari KPK sama tapi besar. Yang pertama dan rumus kedua adalah yang tidak sama. Silakan nanti anak-anak tulis semua rumus ini di buku tulis, biar nanti ketika dibutuhkan tidak perlu lagi melihat secara online. Apanya yang kecil, apanya yang besar, apanya yang tidak sama. Yang kecil, yang besar, yang tidak sama adalah faktorisasinya. Jadi sekali lagi, nanti akan kita buat ada sebuah bilangan, 2 buah bilangan atau 3 buah bilangan. Untuk pemula ini biasanya 2 buah bilangan dulu, dan akan dicari FPP KPK-nya dengan cara faktorisasi. Masih ingat caranya? Nanti kita taruh linknya sekali lagi ya. Nah, seperti itu. Langsung saja biar tidak membingungkan, kita akan beri contoh. Ingat FPP rumusnya sama tapi kecil. KPK rumusnya sama tapi besar dan juga yang tidak sama. Sekali lagi, FPP walaupun faktor persekutuan terbesar, tapi nanti kita cari faktorisasinya yang kecil. KPK sama tapi besar. Nah, kelipatan persekutuan terkecil sama walaupun sini kecil tapi nanti besar faktorisasinya. Nah, akan kita langsung beri contoh. Contoh 1. Di sini akan kita beri sebuah contoh, langsung saja soal tentukan FPP dan KPK dari 36 dan 40. Tentukan FPP dan KPK dari 36 dan 40. Yang pertama kita akan menjadikan 36 ini, kita akan membuat faktorisasi dari 36 ini. Kita akan membuat faktorisasi dari 36 ini. Yang pertama. Nah, kita masih ingat ya cara membuat faktorisasi, cara membuat pohon faktornya. Kita akan buat seperti ini. Yang di sini adalah pembagi dan di sini adalah hasil. 36 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Masih ingat? Bisa juga dibagi 9. Tetapi kita nggak akan ngambil yang besar, akan kita ambil yang kecil terlebih dahulu, dan juga akan kita bagi dengan bilangan prima.
berarti 9 tadi salah. Kenapa 9 tadi salah? Karena 9 bukan bilangan prima. Ya, nanti masalah bilangan prima silakan pelajari lagi di FPBK, materi pendukung FPB dan KPK. Nah, di sini adalah pembagi 36. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, tapi kita ambil 2, bukan kita ambil 3. Kita ambil 2, kita taruh sini. Nah, 36 dibagi 2, maka hasilnya adalah 18. 18 kita taruh sini. Nah, 18 bisa dibagi 2. Masih bisa dibagi 2, akan kita taruh sini. 18. Oh ya, kita buat garisnya dulu. Sini berarti kita bagi 2 dan 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. 9 kita taruh sini. Nah, 9 tidak bisa dibagi 2, maka 9 akan kita bagi dengan 3. Taruh 3 sini. 9 dibagi 3, maka hasilnya adalah 3. Karena hasilnya di sini merupakan bilangan prima, maka berhenti dan tidak perlu dibagi lagi. Dan seluruh bilangan prima yang ada sini akan kita lingkari di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah mencari pohon faktor dari 36, maka kita akan mencari pohon faktor dari 40. 40 akan kita bagi dengan 2. Langsung saja. Nah, 40 dibagi 2, maka hasilnya adalah 20, dan 20 akan kita taruh sini. 20 masih bisa dibagi 2. Akan kita taruh, kita buat garisnya dulu. 2 ditaruh sini, dan 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 masih bisa dibagi 2 ternyata. Dan akan kita bagi dengan 2. Taruh sini. Dan hasilnya adalah 5. 5 kita taruh sini. Karena hasilnya sudah merupakan bilangan prima, berarti berhenti dan tidak perlu dibagi lagi. Nah, akan kita beri tanda seluruh bilangan prima yang menjadikan pohon faktor 40. 1, 2, 3, 4. Setelah selesai menjadikan pohon faktor, akan kita cari faktorisasinya. Nah, kita akan cari faktorisasi dari 36. 36 sama dengan, masih ingat cara mencari faktorisasi? Kita taruh di sini. Sebentar. Ya. Akan kita taruh di sini 2. Di sini 2 ya. Seret, sini 2. Nah, kita taruh di sini 2. 2-nya karena ada 2. 2-nya karena ada 2. 2-nya karena ada 2. Maka 2 di sini menjadi 2 pangkat 2. Nah, sedangkan di sini 3, berarti kita kali. Kita kali, dan karena 3-nya ada 2 juga, maka 3, ya kita taruh 3 dulu. Karena 3-nya ada 2, yang 36 ini 3-nya ada 2, maka 3-nya juga pangkat 2. Nah, seperti itu. Sekarang 40. Sekarang 40. Sekarang 40. Oke, 40 akan kita taruh di sini, kita akan cari faktorisasinya. 40. Faktorisasi dari 40 di sini ada 2, kita taruh dulu di sini 2. Ya. 2. 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Maka 2-nya akan kita pangkatkan jadi 2 pangkat 3. Dikali. Selain 2 ternyata bilangan prima ada juga di sini 5. Karena 5-nya hanya 1, maka 5-nya tidak kita pangkatkan. Oke. Selesai kita mencari pohon faktor dan kita juga selesai memorisasi. Sekarang waktunya kita mencari FPB dan KPK. FPB. Rumus FPB tadi adalah sama tapi kecil. Sama tapi kecil. Sedangkan rumus KPK adalah sama tapi besar dan juga yang tidak sama. Mana yang sama di sini? Rumusnya sama tapi kecil. Mana yang sama? Yang sama di sini adalah cuman 2. Ini yang sama. 3 nggak ada temennya di bawah. 5 juga nggak ada temennya di atas. Seperti itu. Karena yang sama di sini cuma 2. Maksudnya sama gimana? Di atas ada, di bawah juga ada. Faktorisasi di 36 ada, faktorisasi di 40 juga ada. Nah, rumusnya tadi adalah sama tapi kecil.
Nah, FPP besar, tapi nanti kalau mencari rumusnya sama tapi kecil. Mana yang kecil? 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? Ya, betul. Yang kecil adalah 2 pangkat 2. Maka kita akan taruh di sini 2 pangkat 2. Ada lagi yang sama? Ya, karena nggak ada lagi yang sama, maka FVB-nya hanya 2 pangkat 2. Nah, masih ingat cara mencari hasil perpangkatan? 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Nah, maka FPB dari 36 dan 40 adalah 4. Lanjut. Sekarang kita mencari KPK. Apabila kita mencari KPK, rumusnya adalah sama tapi besar. Oke, tadi yang sama hanya 2. Dan di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Yang besar berarti adalah 2 pangkat 3. Dan 2 pangkat 3 akan kita taruh sini. Dikali. Sudah tidak ada yang sama, maka kita memakai rumus yang kedua, yaitu yang tidak sama. Yang tidak sama ada 2, 3 pangkat 2 dan 5. Maka kita taruh di sini dikali 3 pangkat 2. 5 juga akan kita taruh dikali 5. Akan kita cari dulu hasil faktornya ya. Akan kita cari dulu hasil perpangkatannya. 2 pangkat 3, masih ingat 2 pangkat 3 hasilnya bukan 6, tapi 2 pangkat 3 adalah 8, akan kita taruh 8 di bawahnya, kali 3 pangkat 2, lagi-lagi 3 pangkat 2 hasilnya bukan 6, tapi 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, kita taruh sini. Ya, kenapa kok hasilnya 8 sama 9? Silakan pelajari lagi materi pendukung FVB KPK bagian pertama. Dan di sini 5 karena nggak ada pangkatnya berarti jawabnya 5. 8 kali 9 kali 5. Boleh 8 kali 5 dulu atau 9 kali 5 dulu baru dikali 8. Untuk mempermudah, saya pengennya 8 dikali 5, 40. 40 dikali 9 berarti jawabannya adalah 360. Nah, apabila nanti ada pertanyaan, tentukan FPB dari 36 dan 40 dalam bentuk faktorisasi, maka yang harus kalian tulis hanya ini. Jadi nggak perlu nyari hasilnya. Begitu juga apabila ada perintah, tentukan KPK dari 36 dan 40 dalam bentuk faktorisasi. Tentukan KPK dari 36 dan 40 dalam bentuk faktorisasi, maka yang harus kalian tulis hanya ini, tidak perlu mencari hasil. Nah, ini ya. 2 pangkat 3, 3 pangkat 2 kali 5. Ini adalah KPK dalam bentuk faktorisasi. Tapi kalau tidak ada perintah, tentukan KPK dari 36 dan 40 tidak ada perintah dalam bentuk faktorisasi, maka hasilnya adalah 360. Sedangkan kalau ada perintah, tentukan KPK dari 36 dan 40 dalam bentuk faktorisasi, maka yang perlu ditulis hanya ini aja. Ini. Nah, yang saya kasih lingkar ini ya. Seperti itu. Oke. Untuk pemahaman lebih lanjut akan kita beri contoh selanjutnya. Baik, akan kita beri contoh kedua. Tentukan FPP dan KPK dari 60 dan 80. Ya, sekali lagi akan kita buat pohon faktor 60. 60 akan kita buat seperti ini. Nah, masih ingat sini adalah pembagi dan sini adalah hasil 60 bagi 2. Hasilnya 30. 30 bagi 2 masih bisa? Ya. Selama masih bisa bagi 2, bagi 2. Kalau nggak bisa bagi 3. Kalau nggak bisa baru dibagi 5. Loh, bagaimana dengan 4? Sekali lagi, 4 bukan bilangan prima. Lanjut, 30 bagi 2. Hasilnya 15. 15 taruh sini. 15. Oh, ternyata 15 tidak bisa dibagi 2. Tapi ternyata 15 masih bisa dibagi 3. Ya. Dan 15 bagi 3 hasilnya 5. Karena hasil akhir adalah bilangan prima, berarti berhenti dan tidak perlu dibagi lagi. Akan kita taruh tanda bilangan prima pembentuk dari 60 ini. 1, 2, 3, 4. Seperti itu.
Sekarang setelah selesai 60 kita akan tentukan 80. 80 dibagi 2 hasilnya 40. 40 bagi 2 hasilnya 20. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ya, kita akan beri tanda bilangan prima yang membentuk 80. Nah, seperti ini kita taruh sini. Baik. Akan kita cari faktorisasinya sekarang 60. 60 sama dengan, ingat di sini 2, berarti kita taruh 2 sini. Karena 2-nya ada 2, maka di sini kita taruh 2. 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya tidak akan kita beri pangkat. Kenapa? Karena 3-nya hanya 1. Langsung, tinggal 5. Akan kita kalikan dan 5 akan kita taruh sini. Nah, seperti itu. Berarti faktorisasi dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Sekarang 80. 80 kita taruh sini ya. 80 sama dengan 2. 2-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, maka kita taruh di sini 2 pangkat 4. Nah, seperti itu. Dikali, ternyata ada 1, yaitu 5. 5 nggak kita beri pangkat karena cuma 1. Nah, berarti ini jawaban. Lanjut, setelah sudah mencari pohon faktor dan sudah mencari faktorisasi, yang akan kita lakukan adalah mencari FPB dan KPK. FPB, rumusnya FPB adalah sama tapi kecil. Masih ingat, di sini yang sama adalah, sebentar, nah, di sini yang sama ternyata ada 2, yaitu 2 dan juga 5. Nah, 2 sama 5. FPB sama tapi kecil. Sama tapi kecil. Ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Mana yang akan kita ambil? Ya, yang akan kita ambil adalah 2 pangkat 2. Kita taruh 2 pangkat 2 sini. Ada lagi yang sama? Loh, bagaimana dengan 5 ini? 5 ini nggak ada pangkatnya. Apakah masuk FPB atau masuk KPK? Ini nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Kalau statusnya seperti ini sama, ya, kalau statusnya sama, berarti dia masuk FPB dan dia juga masuk KPK. Berarti masuk kedua-duanya. Akan kita taruh sini kali dan kita taruh sini 5. Nah, 2 pangkat 2 masih ingat? 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 dikali 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Dan berarti FPB dari 60 dan 80 hasilnya adalah 20. Dan sekali lagi, kalau nanti ada kalau ada perintah tentukan hasil dari FPB 60 dan 80 dalam bentuk faktorisasi, maka yang perlu kalian tulis hanya ini saja. Nah, lanjut. Sekarang kita akan mencari KPK. KPK, pelibatan persekutuan terkecil. Masih ingat tadi rumusnya adalah sama tapi besar. Yang sama di sini adalah 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 akan kita taruh sini. Nah, ada lagi yang sama? Ya, 5. Oke, akan kita kalikan. Oh ya, kalikan 5. Nah, di sini tadi ada 3. Di sini tadi ada 3. Ya, 3 tadi merupakan yang tidak sama. Kita taruh sini, biar lebih mudah. Akan kita tentukan hasilnya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 bukan 8. Masih ingat 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. 16 dikali 3. 5 nggak ada pangkatnya, maka juga taruh sini. 16 kali 3 kali 5, maka hasilnya 240. Berarti KPK dari 60 dan 80 adalah 240. Dan sekali lagi akan saya tegaskan, apabila ada soal yang menyuruh tentukan KPK dari 60 dan 80 dalam bentuk faktorisasi, maka jawabannya hanya ini. Jawabannya hanya ini. KPK 2 pangkat 4 kali 3 kali 5 seperti itu. Ya. Maaf, hanya ini yang bisa sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dalam segi materi atau dalam segi penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.
Dan semoga Allah selalu memberi perlindungan sehingga kita masih bisa diberi kekuatan dan juga kesehatan untuk tetap belajar walau dalam masa pandemi. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.